Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kita ketemu lagi ya di channel kumpulan tutorialku. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini, kita jelaskan sebentar ya. Untuk video kita atau channel kita ini berisikan tentang kumpulan tutorial. Nah, sesuai namanya ya, kumpulan tutorialku. Nah, di channel ini ada tutorial Excel, kemudian ada tutorial Microsoft Word, kemudian juga ada tutorial editor video, dan juga tutorial editor gambar. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita masih bahas masalah Excel ya. Untuk pembahasan kita di sini yaitu cara membuat grafik ini, teman-teman. Nah, grafik ini diambil dari nilai. Kemarin kita sudah bahas juga cara membuat grafik dari total penjualan. Jadi kita bisa melihat total penjualannya mana yang paling besar. Ini selain kita bisa melihat nilai, kayak gini kan nilai terbesarnya misalkan 80. Nah, kita bisa langsung melihat grafiknya, teman-teman. Ini kan grafiknya paling tinggi nih, paling panjang. Berarti otomatis dia paling tinggi. Nah, guna grafik ini untuk kita menampilkan data atau menyajikan sebuah data. Kalau data banyak kan nggak mungkin, teman-teman ya, kita harus melihat satu-satu misalkan dari angka ini. Biasanya untuk angka ini ada beberapa orang atau beberapa mata orang itu lebih apa ya, lebih nggak jelas untuk melihat data. Lebih enak lagi teman-teman sajikan datanya berbentuk grafik kayak gini. Jadi kita untuk melihatnya lebih enak, teman-teman. Kita tinggal cari yang panjang, paling panjang kan otomatis nilainya tertinggi. Kemudian yang pendek itu terendah. Oke. Untuk grafiknya otomatis, teman-teman. Ini kan yang panjang nih, misalkan 80. Kalau kita rubah jadi 70 di sini, oke, 70. Nah, dia otomatis jadi pendek. Nah, untuk 40 ini kan paling pendek nih, teman-teman. Nah, ketika kita rubah angkanya atau kita revisi angkanya, misalkan ini 40 nih, kita rubah jadi 100 di sini. Nah, untuk grafiknya otomatis mengikuti, teman-teman. Nah, gitu ya, dia otomatis. Oke. Nah, untuk caranya kita bahas ya. Teman-teman bisa ikuti dari rumah untuk caranya, kita pelan-pelan. Pertama kita buka sheet baru dulu di sini ya, tanda plus, atau teman-teman bisa buka Excel dari awal juga bisa. Nah, sampai di blank page, teman-teman, atau halaman kosong. Nah, di sini kita mulai membuat nih ya. Kita membuatnya kita pelan-pelan. Sesuai dengan demo kita tadi, di sini nomor, teman-teman. Kemudian di sini ada nama siswa. Nah, kita ambil nama siswa ya, terserah untuk namanya. Nama karyawan atau nama apa itu terserah, ini hanya sampel. Oke, di sini poin atau nilai aja ya, nilai. Kemudian di sini ada bentuk grafiknya, sajian grafik aja lah, gini ya, sajian grafik, sajian data grafik aja di sini, data grafik. Nah, gini teman-teman. Kalau nomor ini kan udah biasa ya bikin nomor ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kayak gini. Kemudian kita tarik ke bawah, kita ambil 10 sampel aja sampai nomor 10, kurang satu lagi 10. Nah, di sini. Nah, untuk namanya misalkan di sini ada Mia. Oke, di sini Mia, kemudian Anton, kemudian ada Dodi, kemudian Dion, oke. Kemudian Wahyu, di sini ada Wahyu, kemudian di sini ada Desi, oke, di sini ada Danu, kemudian nomor 8-nya ada Wati, kemudian di sininya ada Hanabi, teman-teman, di sini ada Vega. Nah, untuk nilainya terserah, teman-teman ya, bisa juga menggunakan data real untuk nilainya. Ini kita ambil sampelnya aja untuk nilainya. Misalkan di sini ada 70, kemudian di sini 65. Kemudian di sini misalkan 60, kemudian 80, di sini 66, kemudian 40, kemudian 60, 70, misalkan di sini 50, di sini 78. Nah, untuk datanya sudah, teman-teman. Nah, sesuai pembahasan kita di awal tadi, teman-teman juga bisa ini ya, memodifikasi untuk nilainya. Nanti untuk grafiknya itu otomatis, teman-teman, otomatis mengikuti dari data nilainya. Nah, teman-teman juga bisa bikin grafik dulu ya di sini kayak gini dulu. Teman-teman mungkin udah bisa bikin grafik kayak gini agar lebih enak, teman-teman. Oke, untuk nomornya kita rapikan dulu. Nah, ini kita centerkan dulu kayak gini. Nah, oke, lebih enak, teman-teman ya. Kemudian untuk menyajikan grafik, teman-teman cukup pakai rumus ini aja ya, nanti otomatis semua. Oke, di sini sama dengan. Kemudian di sini kita tulis REFC, kemudian buka kurung. Oke, teman-teman kasih titik 2, tanda petik atas. Kemudian teman-teman kasih tanda ini ya, tanda 1 kayak gini. Oke.
teman-teman di keyboard tekan shift, kemudian ada tanda garis miring teman-teman, tinggal tekan ya, kemudian tutup petik. Nah di sini kemudian kita kasih titik koma. Nah ingat teman-teman, nggak semua Excel itu menggunakan titik koma ya, ada yang menggunakan koma aja. Teman-teman lihat aja di bawah ini, di bawah sini kan ada perintahnya. Kemudian setelah titik koma kita klik ke salah satu nilainya atau bobot nilainya di sini, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini udah jadi teman-teman ya untuk grafik awalnya. Teman-teman tinggal blok aja di sini. Kemudian teman-teman share ke bawah agar grafik untuk nomor 2 sampai nomor 10-nya itu mengikuti. Nah, ini sudah selesai grafiknya. Kemudian teman-teman blok di sini ya. Blok di sini kemudian kita rubah untuk format ininya, format penulisannya. Di sini kita pakai ini tadi stensil namanya teman-teman ya. Untuk jenis fontnya kita ganti stensil. Nah teman-teman tinggal ketik aja di sini stensil, kemudian kita enter. Nah udah jadi teman-teman ya untuk grafiknya sesuai yang kita bahas di awal tadi. Untuk grafik itu menyesuaikan dengan angka atau bobot nilainya. Misalkan di sini tadi kita ganti ke dari 80 kita ganti ke 70 di sini. Nah otomatis grafiknya juga mengikuti teman-teman. Kemudian ini kan yang paling tinggi nilainya 78 nih. 78 kan ini paling panjang. Seandainya kita ganti jadi 100 di sini nilainya. Nah, otomatis grafiknya juga lebih panjang, teman-teman. Oke, kemudian kita ganti menjadi 20, dia bakal jadi pendek untuk grafiknya. Ini enak, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan grafiknya contohnya kayak gini. Ini sebenarnya udah kita bahas dari kemarin ya, video yang kemarin itu cara membuat grafik dari penjualan, total penjualan. Teman-teman masuk ke sini ke home. Kemudian di sini ada conditional formatting. Kemudian teman-teman klik di sini ada data bar ini ya. Kemudian ada dua pilihan sebenarnya. Ada gradient fill, kemudian ada solid fill. Nah, teman-teman terserah mau yang mana nih. Yang ini kan. Seandainya teman-teman mau pilih yang ini, terserah mau warna yang beda. Nah, ini warna ini misalkan warna merah. Warna ini warna merah misalkan teman-teman ya. Nah, di sini ada dua versi. Nah, di sini kalau yang ini yang menggunakan conditional formatting ini, dia grafiknya lebih ke dalam teman-teman ya, di dalam nilai. Otomatis kan kalau untuk dalam nilai ini untuk angkanya nggak terlalu kelihatan teman-teman. Beda kalau sajian data grafiknya itu di kolom lainnya. Otomatis kan dia nggak apa ya, nggak mengganggu untuk nilainya. Misalkan kita Ctrl Z dulu. Nah, dia lebih enak teman-teman ya. Selain kita bisa melihat sajian data grafiknya, kita juga bisa melihat nilainya, total nilainya. Oke, kita coba ini ganti. Nah ini juga bisa teman-teman ganti warnanya ya, kayaknya bisa untuk warnanya. Nah kemudian untuk ketebalannya kayak bisa. Nah dia lebih tebal teman-teman. Oke, kemudian teman-teman juga bisa mengganti, kayaknya fontnya juga bisa diganti ini. Nah dia lebih gede teman-teman ya, bisa diganti fontnya. Seandainya untuk penyajian datanya kurang jelas. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya pembahasan kita kali ini, masih masalah Excel. Teman-teman mungkin kemungkinan untuk video selanjutnya kita bakal bahas masalah Word ya. Nah untuk tema video kita kali ini cara membuat grafik berdasarkan nilai teman-teman gitu ya. Untuk teman-teman yang suka video ini mohon bantu di like, kemudian channelnya di subscribe, juga bisa di sharing ya untuk video-videonya, dan lonceng notifikasinya tolong dinyalain ketika kita ngupload video. Ketika teman-teman menyalakan lonceng notifikasinya, video yang kita upload itu bakal masuk ke handphone masing-masing atau handphone teman-teman. Nanti ada notifikasinya ketika kita ngupload video. Oke teman-teman, see you next time, bye bye.